Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini kita boleh mengucap syukur diberikan hari yang baru oleh Tuhan ya. Hari Senin. Biarlah saat ini kita berdoa sebelum saya melanjutkan dari Mazmur 119. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hari ini. Bapa di surga, biarlah hamba juga boleh mengucap syukur. Engkau baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami dari hari ke hari. Biarlah Engkau juga yang boleh menolong kami dari hari ke hari. Kami juga boleh semakin mencintai-Mu, mencintai firman-Mu, mencintai jalan kehidupan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dan biarlah Tuhan terus mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami juga semakin kuat dan semakin kami juga boleh rindu untuk melayani Tuhan. Kami masih berdoa untuk dunia Bapa yang masih terus berperang melawan masalah virus corona. Tetap pertolongan-Mu Tuhan yang kami harapkan, belas kasihan-Mu Bapa yang kami juga rindukan, agar Engkau juga boleh menyelamatkan manusia-manusia karena penyakit virus corona, bahkan agar manusia-manusia juga boleh bertemu dengan keselamatan-Mu. Itu lebih penting Bapa. Jikalau mereka juga harus meninggalkan bumi ini, mereka sudah diberikan satu jaminan di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Kami mengucap syukur Bapa. Amin. Mazmur 119, di bagian terakhir saya akan membaca mulai ayat 169. Mazmur 119 mulai 169 berbunyi demikian. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur berdoa di dalam teriaknya, di dalam tangisnya. Dia berkata, biarlah teriakku, doaku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara tentunya pernah berdoa, dan saya harap masih terus berdoa. Dan saudara juga pernah menyaksikan orang lain, orang banyak berdoa. Kalau saya dan saudara menyaksikan orang berdoa itu sebetulnya indah. Betul tidak saudara? Indah. Bahkan mungkin di dalam keadaan krisis dunia seperti ini ya, seperti waktu 9/11 dan sekarang virus corona, banyak manusia yang dulunya jarang berdoa, sekarang jadi lebih berdoa, lebih rajin berdoa. Bahkan yang belum pernah berdoa berusaha untuk berdoa. Betul tidak saudara? Ada betulnya. Tetapi melalui apa yang diungkapkan oleh pemazmur di sini, pemazmur berkata, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Adakah saya dan saudara ketika berdoa juga memiliki satu keyakinan bahwa teriakan doa saya dan doa saudara akan sampai kepada Tuhan? Pemazmur memiliki keyakinan jikalau doanya, teriakannya akan sampai kepada Tuhan, karena pemazmur senantiasa meminta pengertian dari Tuhan, termasuk ya di sini nantinya bagaimana anak-anak Tuhan berdoa. Apa yang membuat saya dan saudara nantinya mempunyai keyakinan jikalau doa saya, doa saudara, tangis doa kita sampai di hadapan Tuhan? Bagi saya saudara, yang menjadi satu keyakinan jikalau doa-doa saya akan sampai di hadapan Tuhan, karena saya adalah anak-anak Tuhan. Apakah saudara memiliki setidak-tidaknya kesamaan? Ya, pertama, doa saya akan sampai di hadapan Tuhan karena saya adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-10 saya akan membaca 10, 11, dan 13.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya mempunyai keyakinan jikalau doa-doa saya akan sampai di hadapan Allah karena saya telah percaya kepada Yesus dan saya kemudian diangkat oleh Allah menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Saya telah termasuk menjadi salah satu anggota keluarga Allah, saudara. Saya akan baca lagi dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Yesus. Banyak orang berdoa, semakin banyak orang berdoa saat ini, tetapi adakah mereka juga memiliki satu doa yang berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, agar doa-doa mereka juga sampai di hadapan Allah? Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Apakah doa-doa saudara juga memiliki kepastian, ya, memiliki confident kalau doa-doa saudara itu akan sampai di hadapan Allah, karena saudara adalah salah satu daripada anak-anak keluarga Tuhan. Yang kedua, saudara, seperti pemazmur katakan, kita harus menyadari tanpa Tuhan saya dan saudara tidak berarti. Sehingga ketika saya dan saudara itu berdoa kepada Tuhan, kita tidak memiliki plan B, saudara, ya. Plan saya dan saudara hanya satu, plan A saja. Kepada Tuhan, itu adalah pengharapan kita. Kalau kita sudah memiliki plan B, ya nanti kalau Tuhan tidak menjawab, saya akan berlaku demikian, saudara sudah membimbangkan diri, ya. Kalau saudara berdoa hanya satu plan A, saudara yakin jikalau tanpa Tuhan saudara tidak berarti, dan hanya karena Tuhan saudara dibuatnya menjadi berarti, ya. 170, biarlah permohonanku datang ke hadapanmu, lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Kembali pemazmur berseru kepada Tuhan, Tuhan, biarlah permohonanku datang di hadapanmu, lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Kembali, saudara, siapa yang akan diberi janji oleh Allah? Siapa yang akan menerima janji-janji Allah? Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saya dan saudara dikatakan adalah anak-anak yang berhak menerima janji-janji Allah. Tetapi bukan berarti kalau saya dan saudara sudah diberi oleh janji-janji Allah, kemudian kita klaim, Tuhan kamu sudah berjanji, mana ya? Kok hidupku kembali masih seperti ini? Kok hidupku masih menderita, ya? Kok hidupku masih tertekan? Kok aku masih dikejar-kejar oleh musuh? Kembali, saya dan saudara di dalam berdoa, kita juga boleh memohon agar kita diberikan janji-janji Tuhan. Kita juga harus menyadari, ya, saya dan saudara itu begitu mudah
dikuasai oleh emosi, begitu mudah untuk melenceng daripada firman Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak senantiasa menempatkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ketika saya dan saudara berdoa meminta janji-janji Tuhan, biarlah kita juga yakin dan percaya, ya, Bapa kita tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang terbaik bagi kita, ya. Kalau Bapa kita belum memberikan janji-janjinya atau tidak memberikan janji-janjinya, kita boleh yakin juga itu adalah yang terbaik. Kita hanya bisa melihat apa yang saat ini terjadi. Untuk besok pun saya dan saudara tidak bisa melihat, saudara. Tetapi biarlah kita juga boleh memiliki keyakinan Bapa kita lebih tahu, mengetahui, bahkan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Berserulah, berteriaklah kepada Tuhan, menangislah, ya, di dalam doa saudara, dan yakinlah jika saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus. Yakinlah di situ akan didengarkan. Tetapi di situ juga kita harus berserah. Segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan lebih tahu, ya, mana yang lebih baik bagi saya, mana yang lebih baik bagi saudara. 171, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Pemazmur berkata, Tuhan, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, ya, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah di sini jikalau saya dan saudara sudah mau dan meminta diajar oleh ketetapan-ketetapan Tuhan, bibir kita juga boleh mulai mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhan, ya. Karena ketetapan-ketetapan Tuhan itu kembali indah, baik, menyelamatkan. Ketetapan-ketetapan Tuhan patut kita puji, ya. Patut kita kumandangkan, bahkan patut kita perdengarkan kepada banyak orang, agar mereka juga tahu akan ketetapan-ketetapan Tuhan. 172, biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Luar biasa, saudara. Biarlah lidah pemazmur itu menyanyikan janji Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu berdasarkan firman yang benar, berdasarkan perintah yang benar, dan di dalam kebenaran itu biarlah saya dan saudara juga boleh bersukacita, ya. Di dalam kebenaran Tuhan kita boleh bersukacita, kita boleh menyanyikan janji-janji Tuhan. 173, biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Kembali di sini pemazmur berharap hanya kepada Tuhan, jikalau hanya tangan Tuhan itu yang menjadi penolong pemazmur, ya. Biarlah tangan Tuhan yang menghalau musuh-musuh pemazmur. Bahkan biarlah tangan Tuhan yang memukul mundur musuh-musuh pemazmur. Tuhan berkata, ya, pembalasan itu adalah hakku, ya. Biarlah jikalau saudara juga dimusuhi oleh orang-orang seperti pemazmur ini, serahkanlah kepada Tuhan, ya. Dan biarlah tangan Tuhan juga yang menjadi perlindungan bagi saudara. 174, aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Sehingga kembali saudara, di sini pemazmur mengingatkan saya, yang mana waktu itu juga mengingatkan dirinya sendiri, jikalau pemazmur itu hanya merindukan keselamatan yang daripada Tuhan. Ambil contoh, saudara bangun pagi hari ini, saudara bisa melek, bisa merasakan ruangan sekitar saudara, bisa bernapas, dan saudara sudah bersiap-siap mau keluar melakukan aktivitas saudara. Apakah saudara juga sudah berharap jikalau Tuhan adalah keselamatan saudara untuk hari ini? Terkadang kita hanya keluar, sudah biasa, ya, sudah rutin, ya. Kita lupa lagi jikalau saya dan saudara sebenarnya di dalam kondisi saya sebagai manusia itu tanpa
keselamatan daripada Tuhan, kita berada di dalam bahaya. Tanpa keselamatan dari Tuhan, kita sangat amat lemah. Mulailah hari ini, mulailah hari-hari besok dan hari-hari yang Tuhan masih berikan dengan memulai. Jikalau hari ini adalah hari yang Tuhan berikan, biar keselamatanku juga aku berharap dari Tuhan saja. 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Biarlah jiwa pemazmur itu hidup supaya pemazmur memuji-muji Tuhan. Jiwa yang hidup, jiwa anak-anak Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Tetapi kalau jiwanya mati, jiwanya terjerumus di dalam dosa, saudara tidak akan memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saudara memiliki jiwa yang hidup, jiwa yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga dari situ saya dan saudara juga boleh memuji-muji akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, dan akan keindahan hukum-hukum Tuhan yang menolong saya, menolong saudara untuk hidup, untuk bertahan, untuk berjalan di dalam kebenaran yang menyelamatkan. Biarlah jiwa saya, jiwa saudara hidup. Jiwa saya dan jiwa saudara tidak hidup di dalam dosa, tetapi jiwa saya dan jiwa saudara hidup di dalam kuasa dan kerja Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan pujilah Tuhan, dan biarkan hukum-hukum Tuhan yang senantiasa menolong saya dan saudara. Dan pada akhirnya 176, saudara, pemazmur berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Agak membingungkan tidak, saudara? Pemazmur berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Sekarang ambil contoh aja, tes diri saudara, tes diri kita, ya. Ketika saya melek hari ini, ketika saudara bangun hari ini, kalau saya dan saudara tidak mengarahkan hati, pandangan, pikiran kita, kehidupan kita, menyadari jikalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus dosanya, saudara akan bagaikan seperti domba, anak domba yang sesat, domba yang hilang, saudara, ya. Saudara mau ngapain gitu, bingung, bahkan ketakutan. Tetapi kembali, kalau saya dan saudara selalu mengenakan Kristus, firman Tuhan berkata, kenakanlah Kristus. Kalau saya dan saudara mengenakan Kristus, saya dan saudara ketika diberikan hari yang baru, akan tahu bagaimana menggunakan hari ini. Kita akan belajar tidak menyia-nyiakan hari ini, seperti domba yang sesat. Mau aku apain hari ini, ya? Kan hari ini banyak waktu yang bebas. Di masa karantina aku mau ngapa, ya? Aku mau berjudi online, aku mau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak Tuhan perkenankan, atau aku mau tetap memuji Tuhan. Bahkan aku diberikan kesempatan untuk membaca, untuk menikmati firman Tuhan. Itu hanya salah satu contohnya saja, saudara, ya. Kalau saudara tidak mengenakan Kristus, saudara sebenarnya persis apa yang sudah dikatakan pemazmur. Saya juga pemazmur juga, ya. Kita seperti domba yang hilang, ya. Sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan, ya. Dan jangan kira saya dan saudara memiliki kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Tidak, saudara. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah, ya. Berserulah agar Tuhan selalu mencari, menolong saya dan saudara, agar saya dan saudara memulai hari-hari kita bukan seperti domba yang hilang, ya. Karena kita memulai hidup kita dengan mengenakan Kristus.
yang adalah segala sesuatu bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita mengakhiri Mazmur 119 ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati dan menjadi berkat. Berikan kesempatan Tuhan bekerja, berikan kesempatan Tuhan juga boleh mendewasakan kita. Amin.